Pagi itu, matahari menyusup perlahan ke balik tirai rumah mungil milik Eva dan Raihan. Udara segar menyelimuti rumah yang terletak di pinggiran kota, tenang dan jauh dari hiruk-pikuk. Suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, mengiringi dentingan sendok dan piring dari dapur tempat Eva sibuk menyiapkan sarapan. Di meja makan yang sederhana namun bersih, telah tersaji nasi goreng buatan tangan Eva, lengkap dengan telur mata sapi, irisan timun, dan teh hangat. "Sayang, kamu sudah bangun?" tanya Eva sambil melongok ke dalam kamar. Raihan keluar dari kamar sambil merenggangkan tubuh. "Iya, sayang." Aromanya menggoda sekali. "Nasi goreng buatan istri tercantik di dunia," ujarnya sambil mencubit pipi Eva yang langsung tersipu malu. Tak lama, Bu Salmah pun muncul dari kamarnya, mengenakan mukena, baru saja selesai sholat duha. Wanita parubaya itu tersenyum lembut saat melihat kedua anak muda itu bercanda akrab. "Wah, suasana pagi seperti ini yang bikin ibu bersyukur tinggal bersama kalian. Seperti hidup dalam surga kecil," ucapnya sambil duduk di kursi kayu dekat meja makan. Eva tersenyum sambil menuangkan teh ke gelas ibunya. "Kalau bukan karena ibu, Eva nggak mungkin bisa belajar jadi istri sebaik ini, Bu. Ibu yang ngajarin semua." Raihan mengangguk setuju. "Betul, Bu. Saya beruntung dapat istri sekaligus ibu mertua yang baik. Sejak Eva jadi istri saya merasa hidup jauh lebih tenang." Bu Salmah hanya tersenyum sambil menahan haru. Ia tahu, hidup tak selamanya mudah. Tapi melihat putrinya bahagia dan menantunya begitu menghargainya, itu sudah lebih dari cukup. Setelah sarapan, Raihan bersiap pergi ke kantor. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan distribusi barang kebutuhan pokok. Sementara Eva mengelola toko online kecil-kecilan dari rumah, menjual perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga yang didapat dari supplier kenalan ibunya dulu. "Ibu, nanti sore kita ke pasar ya. Eva mau beli bahan-bahan buat bikin kue pesanan langganan," kata Eva sambil membersihkan meja makan. "Iya, Nak. Kita jalan bareng naik motor si Raihan aja. Nanti ibu yang bonceng kamu," jawab Bu Salmah sambil tertawa kecil. Keseharian mereka berjalan sederhana tapi penuh cinta. Tak pernah ada teriakan keras di dalam rumah itu, apalagi pertengkaran besar. Kalaupun ada salah paham, semuanya bisa diselesaikan dengan sabar. Eva tumbuh sebagai perempuan yang sangat menghormati ibunya, dan Raihan sendiri selalu menunjukkan sikap hormat dan lembut kepada mertuanya. Sering kali Raihan membawakan makanan favorit Bu Salmah sepulang kerja, atau dengan sukarela membetulkan genteng bocor dan saluran air yang mampet tanpa diminta. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di ruang tamu sambil menonton acara televisi, Raihan mengajukan sebuah usulan. "Bu, gimana kalau akhir bulan kita pergi piknik? Saya udah lama pengen ngajak kalian ke puncak. Udara segar, bisa makan-makan, kita bisa sewa villa kecil." Eva langsung menyahut, "Wah, seru. Ibu pasti suka deh lihat kebun teh." Bu Salmah menatap menantunya penuh kagum. "Raihan ini memang luar biasa ya. Mikirin keluarga terus. Ibu doain rumah tangga kalian selalu harmonis seperti ini, Nak." Raihan hanya tersenyum. Dalam pikirannya, kebahagiaan seperti ini adalah hal langka yang pantas diperjuangkan. Sore hari di akhir pekan, rumah mereka menjadi tempat berkumpulnya kerabat dekat. Beberapa adik Eva datang bersama anak-anak mereka. Suasana ramai tapi tetap hangat. Eva dan ibunya sibuk di dapur menyiapkan hidangan, sementara Raihan dengan sabar menghibur keponakan-keponakannya yang merengek ingin main game di ponselnya. "Mas Raihan gak pernah marah ya walau rumah rame begini," celetuk salah satu adik Eva sambil tertawa. "Buat apa marah? Tamu itu pembawa rezeki," jawab Raihan santai, membuat semua tertawa. Bu Salmah hanya mengamati dari balik pintu dapur dengan senyum yang tak bisa disembunyikan.
Hatinya dipenuhi syukur karena Tuhan memberinya kesempatan untuk melihat anaknya hidup bahagia bersama laki-laki yang menghormatinya. Ia tahu, tak semua ibu mertua beruntung memiliki menantu seperti Raihan, penyayang, sopan, dan bertanggung jawab. Malam itu setelah tamu pulang dan rumah kembali tenang, Eva dan Raihan duduk berdua di teras. Angin malam berembus lembut, membawa wangi bunga melati dari pot yang ditanam Bu Salmah di pekarangan. Mereka membahas masa depan, rencana punya anak, dan impian kecil untuk membangun rumah yang lebih besar suatu saat nanti. Kalau nanti kita punya anak, aku pengin dia tumbuh di rumah yang penuh cinta kayak sekarang, kata Eva sambil menyandarkan kepala di bahu Raihan. Raihan menggenggam tangan istrinya erat. Pasti, sayang. Aku janji. Rumah ini akan selalu jadi tempat paling aman dan hangat untuk kamu, ibu, dan nanti anak-anak kita. Hari-hari berlalu dengan tenang. Setiap pagi dimulai dengan tawa ringan. Setiap malam ditutup dengan doa bersama. Mereka bertiga selalu saling menjaga, saling menghormati, dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Eva merasa hidupnya sempurna. Ia punya suami yang mencintainya tanpa syarat, ibu yang selalu menjadi penopang hidup, dan rumah yang jadi tempat paling nyaman di dunia. Namun, hidup tak selalu berjalan seperti cerita dongeng. Kadang, badai datang tanpa tanda. Tapi untuk saat ini, dalam rumah mungil itu, hanya ada cinta yang tumbuh setiap hari. Eva tak pernah menyangka bahwa di balik ketenangan ini, semesta perlahan mulai merancang ujian yang akan mengguncang segalanya. Namun ia tak peduli. Sebab hari itu, dan hari-hari sebelumnya, semua terlalu indah untuk disangsikan. Hari-hari yang tenang di rumah Eva perlahan mulai berubah. Semuanya bermula dari hal kecil yang tidak begitu diperhatikan Eva pada awalnya. Raihan mulai sering pulang larut malam. Jika biasanya pukul 6 sore ia sudah duduk di meja makan bersama Eva dan Bu Salmah, kini jam makan malam hanya diisi oleh dua perempuan itu. Raihan sering memberi alasan lembur atau bertemu klien dadakan. Ia bahkan sering lupa memberi kabar lebih dulu. Awalnya, Eva menerima semua itu dengan pikiran terbuka. Ia tahu pekerjaan Raihan memang kadang menuntut lembur, dan dalam benaknya, suaminya adalah pria bertanggung jawab yang tidak akan pernah bermain-main di belakangnya. Tapi keterlambatan itu jadi makin sering. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan berlalu dengan pola yang sama. Raihan pulang lebih dari pukul 10 malam, bahkan kadang lewat tengah malam. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Maaf, tadi ada rapat mendadak. Atau, baru selesai kirim barang ke klien besar. Wajahnya tetap lembut, tapi matanya tidak lagi sehangat dulu. Ia seperti menyimpan sesuatu, dan Eva mulai merasakannya. Perubahan tak hanya terlihat dari jam pulangnya. Raihan yang biasanya suka bercanda dan mengajak Eva berbincang sebelum tidur kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Ia tidur larut dengan alasan kerja, namun layar ponselnya tak menunjukkan email atau dokumen, melainkan sering ia kunci ketika Eva lewat. Bahkan ketika Eva mencoba mendekat untuk duduk di sampingnya, Raihan secara halus menghindar. Suatu malam, Eva menyiapkan makan malam spesial, sambal udang kesukaan Raihan. Ia berharap bisa makan bersama dan mengembalikan kehangatan rumah mereka. Tapi waktu menunjukkan pukul 9 lewat, dan Raihan belum juga pulang. Saat Eva mencoba menghubungi, hanya terdengar nada sambung yang panjang. Tak ada jawaban. Sekali, 2 kali, hingga akhirnya ia meletakkan ponselnya dengan helaan napas panjang. Bu Salmah yang sedari tadi menemaninya di dapur mencoba menenangkan. Mungkin memang benar dia lembur. Nak, jangan terlalu dipikirkan. Eva tersenyum kecil. Iya, Bu. Eva yakin kok Raihan nggak macam-macam. Mungkin dia cuma terlalu capek. Namun Bu Salmah hanya menatap Eva dalam diam. Ada sesuatu yang mulai mengganggu batinnya, tapi ia belum ingin mengatakannya. Keesokan harinya, saat Eva membereskan cucian Raihan,
ia menemukan parfum asing di bagian kerah baju Rayhan. Aromanya bukan milik Eva, lebih manis dan menusuk, seperti wangi yang biasa digunakan wanita muda. Eva sempat terdiam. Ia mencium kembali baju itu, mencoba menyangkal isi pikirannya. Tapi Rayhan bukan pengguna parfum jenis itu. Dalam hatinya, Eva menenangkan diri, mungkin saja Rayhan sempat berada di ruangan dengan kolega wanita, atau mungkin wangi itu menempel dari tempat umum. Eva tidak ingin berpikiran buruk. Baginya, kepercayaan adalah dasar dari semua hal. Ia memutuskan untuk tidak langsung bertanya. Namun hatinya mulai tidak tenang. Ia mulai lebih sering memperhatikan jam dinding setiap malam, menunggu Rayhan pulang, dan berharap ia akan kembali seperti dulu. Perubahan Rayhan juga mulai terasa dalam sikapnya terhadap Bu Salmah. Jika dulu Rayhan tak pernah lupa menyapa dan mencium tangan ibu mertuanya setiap pulang, kini ia hanya lewat begitu saja. Kadang ia bahkan tidak sempat makan malam bersama dan langsung masuk kamar. Pernah suatu malam, Bu Salmah menyapa Rayhan, "Pulang larut lagi, nak?" Tapi Rayhan hanya menjawab pendek, "Iya, Bu." Capek banget, tanpa menatap mata mertuanya. Bu Salmah mulai mengamati. Ia bukan wanita bodoh. Dalam usianya yang telah melewati banyak badai kehidupan, ia tahu ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh menantunya. Hatinya mulai tak tenang. Ia tak ingin menuduh, tapi perubahan sikap itu terlalu nyata. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Rayhan, jam pulangnya, bahkan ekspresi wajahnya ketika berbicara dengan Eva. Ada jarak, ada keterasingan yang pelan-pelan tumbuh. Suatu sore, saat Eva sedang mencuci piring, ponsel Rayhan yang tertinggal di meja dapur berbunyi. Layar menunjukkan nama S, yang hanya muncul dengan ikon hati di sampingnya. Eva sempat menoleh, tapi tidak berani menyentuhnya. Ia menelan ludah, menatap ponsel itu sejenak, lalu memalingkan wajah. Beberapa detik kemudian, ponsel itu kembali bergetar. Pesan masuk dari nomor yang sama. Eva pura-pura tak melihat. Tapi dalam dadanya, debar itu makin kencang. Hari berikutnya, Bu Salmah secara diam-diam mencoba memperhatikan lebih jauh. Ia tak mau gegabah, tapi sebagai ibu, ia tidak bisa membiarkan anaknya tersakiti. Saat Rayhan pulang larut malam dan langsung masuk kamar, Bu Salmah memperhatikan ada bekas lipstik samar di bagian kerahnya. Ia mengusapnya pelan dengan jari, tak berkata apapun. Hatinya tercekat. Dalam hatinya, Bu Salmah mulai menyusun langkah. Ia tidak ingin langsung mengatakan pada Eva, karena ia tahu anaknya terlalu mempercayai suaminya. Tapi ia juga tidak bisa tinggal diam. Setiap malam, saat Eva tertidur, Bu Salmah duduk di ruang tamu, berdoa dalam diam, agar apapun yang disembunyikan Rayhan bisa segera terbuka. Ia percaya, tak ada yang bisa ditutup selamanya. Sementara itu, Eva tetap bertahan dengan pikirannya sendiri. Ia memilih menenangkan hati dan tidak terpancing oleh ketakutan. Ia masih memasakkan makanan favorit Rayhan, masih menyambutnya dengan senyuman meskipun sering tak dibalas, dan masih tidur di samping suaminya meski punggung mereka kini hampir selalu saling membelakangi. Ia mencoba menjaga rumah tangganya dengan cara terbaik yang ia tahu, kesabaran dan cinta. Namun rasa sepi mulai menyelinap. Eva merasa seperti sedang hidup sendiri dalam rumahnya. Bahkan saat Rayhan ada, kehadirannya terasa kosong. Ia merindukan tawa ringan suaminya, obrolan sebelum tidur, pelukan pagi hari. Tapi semua itu seperti menghilang perlahan, seperti Rayhan sedang menjauh, namun tak mengatakan apa-apa. Pada suatu pagi, saat Eva sedang menyiapkan bekal untuk Rayhan, Bu Salmah mendekat pelan dan bertanya, "Nak, kamu yakin Rayhan baik-baik saja?" Eva terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Eva juga nggak tahu, Bu. Tapi Eva mau percaya kalau dia hanya sedang lelah. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Bu Salmah menggenggam tangan putrinya. Ibu tidak mau menuduh.
Tapi perubahan ini terlalu jelas. Kalau memang ada yang disembunyikan, jangan biarkan kamu terluka terlalu lama. Nak, perempuan harus tahu kapan harus bersabar, dan kapan harus sadar. Kalimat itu menampar hati Eva. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Ia tahu ibunya hanya ingin melindunginya. Tapi hatinya belum siap menerima kenyataan. Jika memang sesuatu yang buruk sedang terjadi di balik punggung suaminya. Hari demi hari, kegelisahan itu makin menjadi. Bahkan ketika Raihan pulang lebih awal suatu malam dan duduk bersama mereka di ruang tamu, Eva merasa ada yang tak biasa. Senyum Raihan palsu, obrolannya tak nyambung, dan ia terus-menerus memegang ponselnya. Ia tertawa kecil ketika sebuah pesan masuk, lalu buru-buru menyembunyikan layar ponsel saat Eva mendekat. Eva tahu sesuatu sedang terjadi, tapi ia belum tahu pasti apa. Dan ia belum cukup kuat untuk bertanya secara langsung. Namun di sisi lain, Bu Salmah diam-diam mulai menyusun langkah. Ia mulai mencatat waktu pulang Raihan setiap malam. Ia mulai memperhatikan siapa saja yang datang ke rumah atau menelepon. Bahkan ia sempat meminta bantuan seorang tetangganya yang bekerja sebagai satpam di kompleks perumahan itu, untuk mengamati jika ada tamu asing yang sering terlihat mendekati rumah mereka. Perubahan sikap Raihan memang perlahan, tapi pasti. Dan Eva berada di persimpangan antara mempercayai atau mempertanyakan. Tapi ia tidak tahu bahwa badai besar sedang menunggu di ujung hari-hari sabarnya. Pagi itu, cuaca terasa lebih terik dari biasanya. Langit cerah, tapi ada awan berat yang menggantung di hati Eva. Raihan yang biasanya pamit kerja sambil mencium keningnya, hari ini justru berangkat tanpa kata apapun. Hanya suara pintu yang dibanting pelan dan deru motor yang menjauh. Eva terdiam sejenak, menggenggam kain lap di tangannya, mencoba menelan kegelisahan yang sudah beberapa minggu ini membelenggu dadanya. Ia belum sempat membicarakan apapun dengan Raihan, belum berani, belum siap menerima jika semua kecurigaannya terbukti nyata. Siang hari berlalu biasa. Eva membersihkan rumah seperti biasa, membantu Bu Salmah memasak, dan menyortir pesanan untuk toko online-nya. Namun menjelang sore, telepon rumah berdering. Eva mengangkat dengan cepat, dan suara Raihan terdengar di seberang, terdengar terburu-buru. Sayang, nanti aku pulang agak sorean ya. Oh ya, ada temanku juga. Dia perempuan, namanya Sinta. Lagi ada masalah, sementara nggak punya tempat tinggal. Boleh kan dia nginep sementara di rumah? Paling cuma beberapa hari aja, kata Raihan cepat. Eva terdiam sejenak, bingung dengan apa yang baru saja ia dengar. Perempuan? Tanyanya pelan. Temanmu? Iya, teman kerja. Kasihan banget dia. Kena tipu kontrakan, uangnya habis. Sekarang dia nggak punya tempat buat tidur. Aku tahu kamu pasti ngerti. Kita bantu sebisanya aja, ya. Iya, ya sudah kalau cuma sementara, jawab Eva pelan, walau hatinya menolak. Ia menatap kosong ke arah dinding ruang tamu, seperti mencari logika dari alasan Raihan. Belum pernah sebelumnya suaminya membawa orang luar ke rumah, apalagi perempuan. Ia ingin percaya. Ia mencoba percaya. Tapi tetap saja, rasa ganjal itu menggelayut tanpa ampun di dadanya. Ketika sore menjelang malam, suara motor Raihan terdengar di halaman rumah. Eva membuka pintu, dan di sana berdiri Raihan, dengan seorang wanita di belakangnya. Wajahnya cantik, berdandan rapi, mengenakan kemeja ketat dan celana hitam panjang. Di tangannya sebuah tas travel, dan senyum di bibirnya manis tapi asing. Eva, ini Sinta, ujar Raihan sambil tersenyum tipis. Sinta mengulurkan tangan. Halo, Mbak Eva. Maaf banget udah merepotkan. Aku cuma mau numpang sebentar aja sampai dapat tempat tinggal yang baru. Eva membalas senyum tipis dan menerima uluran tangan itu. Tapi entah kenapa, ada hawa yang tidak bisa ia jelaskan mengelilingi perempuan itu.
Matanya tidak sehangat kata-katanya, dan gerak-geriknya terlalu percaya diri untuk seseorang yang baru saja kena tipu kontrakan. "Masuk, duduk dulu. Maaf, rumah kami sederhana," ujar Eva akhirnya. Malam itu, Sinta tidur di ruang tamu dengan kasur lipat yang digelar Eva. Bu Salma hanya mengamati dari balik tirai. Wajahnya menyiratkan kecurigaan yang lebih tebal dari sebelumnya. Ketika malam semakin larut, Bu Salma menghampiri Eva yang sedang membereskan dapur. "Dia siapa, Nak?" tanya Bu Salma perlahan. Eva menggigit bibirnya. "Teman kantor Raihan, Bu. Katanya kena musibah, sementara belum punya tempat tinggal." Bu Salma tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk dan mengamati wajah anaknya. "Kamu percaya?" Eva tak mampu menjawab cepat. Butuh beberapa detik sebelum ia mengangguk. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi Raihan minta tolong, dan aku masih ingin percaya kalau dia nggak macam-macam." Bu Salma menggenggam tangan putrinya. "Baiklah, kita lihat saja. Tapi kamu harus kuat, Eva. Kadang kita harus membuka mata lebih lebar meskipun hati kita ingin tetap tertutup." Hari-hari berikutnya, kehadiran Sinta di rumah itu menjadi bagian dari rutinitas yang aneh. Perempuan itu tinggal di ruang tamu, tapi seringkali Eva mendapati ia berada di dapur. Bahkan kadang masuk ke kamar mandi lebih dulu sebelum Eva dan ibunya. Sinta mulai merasa nyaman, terlalu nyaman. Ia berbicara dengan Raihan seperti sudah lama akrab, memanggilnya dengan nama saja tanpa embel-embel sopan. Kadang tertawa terlalu keras saat bercanda, atau duduk terlalu dekat ketika menonton televisi bersama. Eva menelan semua keganjilan itu dalam diam. Ia tidak ingin langsung menuduh, tapi batinnya mulai terkikis. Malam-malamnya dipenuhi tanya. Raihan yang dulu selalu bercerita tentang harinya, kini lebih sering duduk berdua dengan Sinta, membahas kerjaan, dan membiarkan Eva sendiri membersihkan sisa makan malam. Yang paling membuat Eva semakin tak tenang adalah ketika ia memergoki Sinta keluar dari kamar mandi dengan hanya handuk menutupi tubuhnya, padahal Raihan masih berada di ruang tengah. Eva hampir kehilangan kendali saat itu, tapi ia masih menahan. Ia ingin melihat seberapa jauh ini akan berjalan, dan sejauh mana Raihan sanggup berpura-pura. "Maaf, Mbak. Tadi aku nggak sadar Raihan masih di ruang tengah. Kebiasaan sih di kosan juga begitu," ucap Sinta sambil tertawa ringan. Eva hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Bu Salma, di sisi lain, tidak tinggal diam. Ia mulai memperhatikan lebih detail cara Sinta memandang Raihan, caranya menyentuh lengan Raihan ketika tertawa. Bahkan seringkali Sinta menyebut nama Raihan dalam percakapan ringan dengan intonasi manja yang membuat bulu kuduk Bu Salma meremang. Suatu malam, saat Raihan sudah tidur dan Sinta sudah masuk ke ruang tamu, Bu Salma mendekati Eva yang duduk termenung di teras. "Eva, kamu harus bersiap dari sekarang. Kalau ini hanya soal menolong teman, kenapa rasanya seperti kita sedang diinjak-injak di rumah sendiri?" Eva menatap ibunya dengan mata berkaca. Eva bingung. "Bu." Hati Eva bilang ini salah. Tapi pikiran Eva terus mencoba memahami. Bagaimana kalau benar dia cuma teman kerja? Gimana kalau Eva salah? Bu Salma menggeleng pelan. "Perempuan punya naluri, Nak. Kalau kamu sudah merasakan itu dari awal, percayalah. Kadang kepercayaan bukan untuk terus dipertahankan, tapi diuji. Dan kalau gagal, itu bukan salahmu." Malam itu, Eva menangis dalam diam. Tangis yang tidak meledak, tapi mengguncang dadanya. Ia masih mencoba bertahan. Tapi dinding kepercayaan dalam dirinya sudah mulai retak. Sinta bukan sekadar tamu. Sinta adalah bom waktu yang dibawa Raihan ke dalam rumah tangga mereka. Dan yang paling menyakitkan bukan karena Sinta tinggal di rumah itu, tapi karena Raihan tak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Seolah semuanya wajar.
Seolah Eva dan ibunya harus menerima dengan lapang dada bahwa ada perempuan lain yang kini berbagi atap, meja makan, bahkan tawa yang dulu hanya milik mereka. Satu hal yang Eva yakini malam itu, semua ini tidak akan berhenti di sini. Dan pada akhirnya, ia harus memutuskan, terus diam dan membiarkan hatinya hancur perlahan, atau mulai melawan dengan cara yang benar. Hari itu, langit mendung seperti mencerminkan suasana hati Eva yang makin hari makin sesak. Sudah hampir 2 minggu Sinta tinggal di rumah mereka, dan kenyamanannya semakin tampak nyata. Ia bukan lagi tamu sementara. Dia seperti sudah merasa menjadi bagian dari rumah itu. Dari caranya bersikap, dari cara Raihan memperlakukannya, bahkan dari cara Eva merasa perlahan disingkirkan. Pagi itu, saat Eva sedang menyetrika baju di ruang tengah, Raihan tiba-tiba duduk di depannya. Wajahnya serius, tanpa senyum, berbeda dengan biasanya. Eva merasa firasat buruk datang lagi, tapi ia tetap berpura-pura tenang, terus melipat pakaian satu persatu. Eva, aku mau ngomong serius, ucap Raihan dengan nada datar. Eva menghentikan tangannya. Iya, ngomong aja. Ada apa? Raihan menunduk sejenak, lalu menghela napas dalam. Aku pikir, sudah saatnya kita kasih kamar depan buat Sinta. Kasihan dia. Eva, masa dia terus tidur di ruang tamu? Kamu lihat sendiri kan, dia nggak nyaman. Lagi pula itu cuma kamar kosong. Eva menoleh cepat. Matanya membulat. Kamar kosong, ulangnya dengan suara gemetar. Itu kamar ibu, Raihan. Raihan menatap Eva. Tatapannya tajam, tanpa ragu. Iya, makanya aku minta ibu pindah. Mungkin lebih baik ibu tinggal sementara di rumah adikmu atau di rumah saudaranya yang di kampung. Ini cuma sementara, sampai Sinta dapat tempat sendiri. Seketika, dunia Eva runtuh. Ia seperti dihantam petir di siang bolong. Kata-kata Raihan menggema di telinganya, berkali-kali, seperti cambuk yang menampar perasaan terdalamnya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin suami yang dulu begitu menghormati ibunya, kini tega meminta wanita tua itu pergi dari rumah ini hanya karena seorang tamu, yang bahkan tak punya hubungan darah? Raihan. Suara Eva nyaris tak terdengar. Kamu sadar enggak kamu barusan bilang apa? Kamu mau usir ibu dari rumah ini. Bukan mengusir, sanggah Raihan cepat. Aku cuma minta dia sementara pindah. Sinta butuh ruang. Eva. Dia perempuan. Tidur di ruang tamu itu nggak sopan. Apalagi rumah ini milik kita berdua. Jadi kamu juga harus mengerti posisi aku. Kalimat itu seperti racun yang masuk perlahan. Raihan menegaskan bahwa rumah ini milik mereka berdua. Seolah Eva tak berhak mempertahankan ibunya tinggal di sana. Seolah suara Raihan lebih layak didengar daripada air mata ibunya sendiri. Eva berdiri, dadanya naik turun. Jadi kamu lebih peduli pada kenyamanan perempuan lain daripada kehormatan ibuku sendiri. Raihan mengangkat bahu. Ini bukan soal siapa yang lebih penting. Ini soal keadaan. Aku cuma minta kamu bantu aku bersikap adil. Sinta itu juga manusia. Dia punya harga diri. Eva ingin tertawa, pahit dan getir. Sinta punya harga diri? Lalu, bagaimana dengan harga diri ibunya yang sudah ikut merawat rumah tangga mereka selama ini? Bagaimana bisa Raihan bicara soal keadilan, sementara ia sedang mempermalukan mertua yang dulu ia sebut sebagai ibu? Hari itu, Eva tak sanggup berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke kamar dan menangis tanpa suara. Sementara di luar, Raihan tampak tenang, seolah tidak ada yang salah. Ia bahkan berbincang ringan dengan Sinta di ruang tamu, tertawa seolah dunia baik-baik saja. Dan Sinta, dengan wajah tak berdosa, hanya menatap Eva seperti pemenang yang sedang menanti lawannya menyerah. Malamnya, saat rumah sudah sunyi, Eva duduk bersama ibunya di kamar. Ia belum menceritakan secara gamblang apa yang Raihan minta.
Tapi Bu Salmah bisa membaca semua dari wajah Eva yang tampak hancur. "Ibu tahu, Nak," ucap Bu Salmah pelan. "Raihan ingin ibu pergi dari rumah ini, kan?" Eva menggeleng cepat, tapi air matanya tumpah. Ia memeluk ibunya erat, gemetar, tak sanggup menjawab. Hanya suara isaknya yang menggema di dalam kamar sempit itu. "Maafin Eva, Bu. Maafin Eva kalau ibu sampai diperlakukan begini. Harusnya Eva bisa melindungi ibu." Bu Salmah mengelus rambut putrinya. "Kamu gak salah, Eva. Kamu sudah berusaha. Mungkin memang sudah waktunya ibu pergi." Eva melepas pelukan itu, menatap wajah ibunya yang keriput dan penuh ketenangan. "Jangan ngomong gitu, Bu. Ini rumah kita. Ibu punya hak tinggal di sini. Rumah ini Eva bangun juga buat ibu." Bu Salmah tersenyum tipis. "Tapi ibu juga nggak mau jadi alasan kamu bertengkar terus sama suamimu. Ibu tahu kamu sedang menahan banyak luka, dan ibu nggak mau menambahnya." Eva tak tahu harus berkata apa. Ia terjebak di antara dua dunia yang sama-sama mencintainya, tapi kini saling berseberangan. Suaminya, laki-laki yang dulu ia percaya sepenuh hati, kini malah menusuk dari belakang. Dan ibunya, satu-satunya orang yang selalu mendukungnya, malah harus dibuang karena kehadiran wanita lain. Keesokan harinya, Bu Salmah mulai mengemasi barang-barangnya. Ia masukkan baju-baju ke dalam koper kecil, beberapa buku doa, mukena, dan foto keluarga yang dulu sempat dipajang di ruang tamu sebelum diganti oleh lukisan besar pilihan Raihan. Eva hanya bisa duduk di tepi ranjang, tak sanggup membantu, tak sanggup menghentikan. Setiap lipatan baju yang masuk ke koper terasa seperti menyayat hatinya. Sinta lewat di depan kamar dan melihat Bu Salmah sedang berkemas. Ia hanya tersenyum kecil dan berucap ringan, "Kalau butuh bantuan, saya bisa bantu, Bu." Bu Salmah menoleh sekilas, tak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu, perempuan itu telah berhasil memecah rumah ini. Tapi ia tak ingin memperlihatkan amarah. Ia memilih diam. Karena ia percaya, diam kadang adalah doa paling lantang yang bisa menembus langit. Siang itu, mobil ojek online datang menjemput Bu Salmah. Eva mengantar ibunya sampai ke depan pagar, memeluknya erat tanpa suara. Raihan tak tampak. Ia sengaja keluar rumah lebih pagi, mungkin karena tak ingin berhadapan langsung. Atau mungkin, ia memang tak peduli. "Kalau nanti kamu butuh ibu, cukup telepon. Ibu nggak akan pernah jauh, Nak," ucap Bu Salmah sebelum masuk ke dalam mobil. Eva mengangguk, matanya sembab. Hatinya remuk. Ibu kandungnya, wanita yang mengandung dan membesarkannya dengan segala susah payah, hari ini diusir dari rumahnya sendiri, hanya karena seorang wanita asing yang bahkan tidak tahu arti keluarga. Mobil itu perlahan pergi, meninggalkan debu dan luka yang menggantung di udara. Eva berdiri lama di depan rumah, menatap kosong. Ia tidak tahu harus kemana. Rumah ini terasa asing sekarang. Dindingnya masih sama, atapnya masih sama, tapi jiwanya telah dikosongkan. Dan di ruang tamu, Sinta duduk dengan santai sambil memainkan ponselnya. Seperti sudah resmi menjadi pemilik rumah. Malam harinya, Raihan pulang dengan wajah santai. Ia tidak menanyakan kabar Bu Salmah. Ia hanya bertanya apakah makan malam sudah siap. Eva menyajikan makanan tanpa banyak bicara. Ia sudah terlalu lelah untuk berdebat. Tapi di dalam hatinya, bara itu mulai menyala. Luka yang Raihan buka hari ini, tak akan mudah sembuh. Ia telah memaksa Eva memilih. Dan yang dipilih Eva bukan Raihan, melainkan luka yang akan disimpannya sampai waktu yang tepat. Karena cinta, Eva diam. Tapi karena luka, Eva mulai berubah. Hari itu adalah hari yang tak akan pernah Eva lupakan seumur hidupnya. Hatinya seperti diiris perlahan ketika melihat Bu Salmah berdiri di depan pintu dengan koper kecil di tangannya. Tidak banyak yang dibawa,
hanya pakaian secukupnya, beberapa perlengkapan ibadah, dan kenangan pahit tentang rumah yang pernah ia anggap surga kecil, kini berubah menjadi tempat di mana dirinya tak diinginkan. Wajah tua itu tetap tegar. Senyum tipis menghiasi bibirnya meski mata menyimpan luka yang tak terucap. Eva berdiri di sampingnya, matanya sembab, menggenggam erat tangan ibunya seakan ingin menahannya. Seakan dengan memegang lebih kuat bisa menghentikan semua ini. Tapi Eva tahu, ia tidak punya pilihan. Semalam, saat ia memohon pada Raihan agar membatalkan niatnya, suara laki-laki itu berubah dingin, bahkan mengancam. Kalau kamu gak setuju, kita pisah aja. Eva, aku capek. Kamu selalu membela ibumu. Sekarang aku butuh istri yang ngerti aku, bukan istri yang selalu nurut ibunya. Kata-kata itu mengunci langkah Eva. Ia terjebak antara dua peran yang saling bertabrakan, menjadi anak yang berbakti dan istri yang patuh. Tapi dalam rumah ini, keputusan bukan lagi miliknya. Raihan yang kini memegang kendali, dan Eva hanya bisa mengikuti, walau setiap langkah terasa seperti menyeret luka. Mobil ojek daring datang menjemput Bu Salmah. Eva memeluk ibunya lama sekali, seolah pelukan itu bisa menyampaikan semua penyesalan, semua rasa bersalah, semua luka yang tak sempat ia lindungi. Maafkan Eva, Bu. Eva nggak bisa apa-apa. Bu Salmah membalas pelukan itu erat, membelai rambut putrinya dengan kasih sayang yang tak pernah berubah. Kamu nggak salah, Nak. Jangan merasa bersalah. Ibu pergi bukan karena kamu. Ibu pergi supaya kamu tetap punya tempat berpijak. Tapi ingat, kalau kamu mulai merasa sendirian, Ibu di sini. Selalu. Air mata Eva tumpah, tapi ia tetap mengangguk. Tak ada kata yang bisa menggambarkan hancurnya hati seorang anak saat harus melihat ibunya pergi dari rumahnya sendiri, diusir oleh suami yang dulu ia cintai dengan penuh keyakinan. Begitu mobil itu melaju, Eva berdiri lama di depan pagar, menatap jalan kosong seperti menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Tapi yang datang justru suara dari belakangnya. Datang dari perempuan asing yang kini bahkan tak merasa perlu menjaga batas. Mbak Eva, pintunya ditutup dong. Anginnya masuk ke ruang tamu, kata Sinta dengan suara nyaring. Eva menoleh perlahan, menatap wajah Sinta yang tersenyum tipis seolah tak terjadi apa-apa hari ini. Tanpa berkata sepatah kata pun, Eva masuk dan menutup pintu. Suara derit pintu kayu itu lebih tajam dari suara tamparan. Suatu penanda bahwa batas kesabaran hari ini telah dilewati, tapi bukan untuk dilawan, melainkan untuk dikenang. Sejak kepergian Bu Salmah, rumah itu berubah drastis. Keheningan menggantikan tawa, dinding yang dulu dipenuhi cinta kini bergema oleh kesepian. Eva berjalan dalam rumahnya sendiri seperti tamu yang tak diundang. Sinta mulai mengambil alih banyak hal, memindahkan hiasan di ruang tamu, mengganti susunan meja makan, bahkan menyarankan agar Eva menata ulang dapur karena katanya kurang nyaman buat masak. Eva diam. Ia hanya mengangguk pelan setiap kali Sinta bicara. Tidak ada lagi perlawanan. Bukan karena takut, tapi karena luka terlalu dalam untuk disuarakan. Ia menyapu rumah seperti biasa, mencuci baju Raihan dan Sinta seperti mesin, menyajikan makanan tanpa harapan akan dihargai. Dan setiap malam, saat Raihan pulang dan duduk berdampingan dengan Sinta sambil menonton televisi, Eva hanya duduk di kamar, memeluk lututnya sendiri, menahan isak yang tak boleh terdengar. Ia menangis diam-diam, menekap mulut dengan bantal agar tak membangunkan siapapun. Tidak ada yang peduli pada air matanya. Bahkan Raihan pun seolah tidak melihat keberadaannya lagi. Sinta, dengan percaya diri yang luar biasa, mulai menyuruh-nyuruh Eva. Suatu pagi, saat Eva baru selesai menyapu, Sinta keluar dari kamar mandi dan berteriak dari dapur. "Mbak Eva, tolong ya cuci baju saya. Tadi habis saya taruh di ember." "Oh ya, handuk saya juga basah, digantung yang bener, ya." Eva mematung. Ini rumahnya. Dulu,
ia yang mengatur segalanya. Tapi sekarang, ia seperti pembantu di rumah yang ia bangun bersama suaminya. Ia menggigit bibirnya, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya tanpa sepatah kata. Tak hanya itu, Sinta juga mulai ikut mengatur Raihan. Ia menyiapkan kopi untuk Raihan di pagi hari, bahkan terkadang mengantar makan ke ruang kerja Raihan sambil tertawa-tawa. Dan anehnya, Raihan tak keberatan. Ia menerima perlakuan itu dengan tenang, bahkan sesekali membalas dengan senyum atau tepukan di bahu. Eva merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Ia ada, tapi tak dianggap. Ia hidup, tapi tak dihargai. Hari demi hari, ia menelan semuanya dalam diam. Ia menyalakan lampu di pagi hari, mematikan televisi di malam hari, menyapu remah-remah yang berserakan akibat tawa dua orang yang telah membunuh perlahan-lahan cintanya. Suatu malam, Eva tak bisa tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi jendela kamar yang terbuka. Angin malam bertiup pelan, membawa masuk wangi bunga kenanga dari halaman. Wangi yang dulu selalu menemani malam-malam indah bersama ibunya. Kini, hanya menjadi saksi bisu luka yang tak berhenti mengalir. Eva membuka album foto yang disimpan di laci meja. Ia membalik halaman demi halaman. Foto pernikahannya dengan Raihan, foto mereka saat pertama kali pindah ke rumah itu, foto Bu Salmah saat ulang tahun yang ke-60, memegang kue buatan Eva sambil tersenyum lebar. Tangisnya pecah. Ia memeluk album itu erat, seolah berharap bisa masuk ke dalam foto dan mengulang semuanya dari awal. Sebelum Raihan berubah. Sebelum Sinta datang. Sebelum semuanya hancur. Keesokan harinya, Sinta memanggil Eva ke dapur. "Mbak Eva, aku mau bikin kue. Tapi loyangnya kotor banget ya. Ini bekas siapa sih? Mbak nggak bersihin dengan benar, ya? Coba dicuci lagi deh." Eva mengangguk pelan, mengambil loyang itu dan mencucinya ulang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang tak tahu harus dilampiaskan kemana. Ia tahu, semua ini bukan salah loyang. Bukan salah loyang yang kotor. Tapi salah hati manusia yang sudah kehilangan batas malu. Hari-hari berikutnya hanya diisi oleh rutinitas menyakitkan yang berulang. Sinta bahkan mulai memanggil Raihan dengan sebutan, "Sayang," di depan Eva. Dan Raihan tidak pernah menegur. Seolah itu hal biasa. Seolah Eva bukan lagi istrinya, melainkan hanya orang asing yang menumpang di rumah mereka. Tapi Eva tidak lagi menangis setiap malam. Air matanya mulai kering. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Sebuah kehampaan yang mulai menjelma menjadi tekad. Ia tahu, ia telah kehilangan banyak hal. Tapi ia belum kalah. Ia masih punya harga diri, dan luka yang ia simpan diam-diam itu mulai tumbuh menjadi kekuatan. Dalam diamnya, Eva menyusun rencana. Tidak untuk balas dendam yang gegabah, tapi untuk membalas semua luka dengan cara paling tenang namun menyakitkan. Karena ia tahu, luka yang dibalas dengan amarah hanya akan menyisakan abu. Tapi luka yang dibalas dengan diam dan perhitungan, bisa menjadi senjata paling tajam untuk meruntuhkan kesombongan. Eva belum bicara banyak. Ia masih bersikap seperti biasa. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah bahwa semua ini tidak akan berakhir seperti ini. Bahwa suatu hari, Raihan dan Sinta akan merasakan sendiri apa rasanya diusir dari tempat yang mereka injak dengan penuh kesombongan. Dan hari itu akan datang. Pagi itu, rumah terasa sepi. Sinta sedang pergi belanja ke salon langganannya, dan Raihan beralasan keluar menemui klien. Eva sendirian. Duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat yang sudah tak lagi mengepul. Matanya kosong menatap dinding ruang tamu yang dulunya dipenuhi tawa dan cerita hangat, kini hanya dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan. Entah apa yang mendorongnya hari itu, mungkin hanya dorongan hati, atau mungkin sebuah bisikan kecil dari Tuhan. Eva berdiri dan masuk ke kamar Raihan. Sudah lama ia tak berani menyentuh barang-barang milik suaminya itu.
Tapi hari ini berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong lebih kuat dari rasa takut. Ia membuka laci meja kerja Raihan, perlahan, satu persatu. Isinya sebagian besar dokumen biasa, kertas kerja, alat tulis, beberapa kartu nama. Tapi di bawah tumpukan map biru, ia menemukan sebuah amplop besar berisi dokumen. Tangan Eva gemetar saat menariknya keluar. Dadanya berdegup kencang. Begitu ia buka, matanya langsung menangkap tulisan yang membuatnya hampir menjatuhkan amplop itu dari tangan. Surat perjanjian kredit rumah. Keningnya berkerut. Eva membaca lebih teliti. Rumah mereka, yang selama ini ia kira milik bersama, ternyata telah dijadikan jaminan kredit oleh Raihan ke sebuah lembaga pinjaman swasta. Bukan bank resmi, melainkan pinjaman pribadi dengan bunga tinggi. Lebih mengejutkan lagi, tanda tangan pada dokumen itu hanya milik Raihan. Tidak ada persetujuan dari Eva, meski rumah itu dibeli dengan nama mereka berdua. Lutut Eva lemas. Ia terduduk di tepi ranjang sambil memeluk dokumen itu. Air matanya mulai jatuh satu-satu, bukan karena sedih, tapi karena kecewa yang terlampau dalam. Raihan tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka, tapi juga mempertaruhkan rumah tempat ia dan ibunya dulu bernaung. Masih dengan napas tercekat, Eva kembali menggeledah laci bawah. Kali ini ia menemukan sebuah ponsel usang yang biasa dipakai Raihan dulu, disimpan di antara tumpukan buku-buku tua. Ponsel itu masih bisa dinyalakan. Eva menahan napas, menekan tombol power, dan layar menyala. Untungnya tidak terkunci. Mungkin Raihan sudah lupa ponsel ini masih menyimpan sebagian dari masa lalunya yang kotor. Begitu ia membuka aplikasi pesan, mata Eva langsung membelalak. Ada ratusan pesan dari dan untuk Sinta. Pesan-pesan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Bahkan sejak sebelum Sinta dikenalkan sebagai teman kerja yang sedang butuh tempat tinggal. Salah satunya bahkan tertanggal setahun yang lalu. Sayang, aku nggak tahan kalau harus nunggu kamu terus. Kapan kamu bisa ceraikan istrimu? Aku capek jadi pelarian. Sabar, sayang. Rumah itu nanti bisa kita ambil. Aku sedang usahakan supaya bisa kita miliki berdua. Tunggu waktunya. Eva menahan isaknya. Ia menggulir lebih jauh. Ada banyak foto mesra mereka. Di dalam mobil, di kafe, di hotel. Beberapa foto bahkan jelas memperlihatkan mereka sedang bermalam di tempat yang sama. Eva menutup mulutnya dengan tangan. Rasanya seperti jantungnya direnggut dari dalam dada. Dunia serasa berputar. Inilah kenyataan yang selama ini ia tolak untuk percaya. Ternyata Sinta bukan hanya teman kerja. Ia adalah wanita simpanan Raihan sejak lama. Dan seluruh sandiwara ini, membawa Sinta tinggal di rumah, menyuruh ibu Eva pergi, bahkan meminjam uang atas nama rumah, semuanya dilakukan untuk memudahkan hubungan mereka. Eva duduk lama di atas ranjang. Tak ada tangis histeris. Yang ada hanya kesunyian yang memekakkan. Ia tahu, ia sudah tak bisa mundur. Tapi ia juga tahu, kali ini ia tidak boleh gegabah. Ia harus tenang, mengumpulkan semua bukti, dan menyusun langkah. Tidak lagi demi menyelamatkan pernikahan, tapi demi menyelamatkan harga diri dan haknya yang telah diinjak-injak. Dengan cepat, Eva mengambil dokumen pinjaman rumah dan memotret semua hal penting. Jumlah pinjaman, tanggal pengajuan, nama lembaga, tanda tangan Raihan. Ia juga memindahkan seluruh isi pesan dan foto dari ponsel lama Raihan ke flash disk miliknya. Ia tahu, semua ini akan jadi bukti kuat suatu hari nanti, entah untuk pengadilan, atau untuk menelanjangi kebohongan mereka berdua. Saat Sinta kembali ke rumah sore harinya, Eva sudah kembali seperti biasa, diam, tenang, dan melayani. Tak ada amarah yang terlihat di wajahnya. Bahkan saat Raihan pulang dan mencium pipi Sinta di dapur, Eva hanya tersenyum tipis sambil menyajikan makanan. Namun dalam diamnya,
Eva sudah bukan Eva yang dulu. Malam itu, ia menelepon sahabat lamanya, Rini, yang bekerja sebagai pengacara keluarga. Mereka sudah lama tidak bertemu. Tapi Eva butuh seseorang yang bisa dipercaya. Rin, aku butuh bantuanmu. Tapi jangan sampai suamiku tahu, ucap Eva lirih di telepon. Suara di seberang terdengar terkejut. Eva? Kamu kenapa? Suaramu gemetar. Eva menarik napas panjang. Aku ingin bicara langsung. Bisa kita ketemu besok? Bisa. Kamu tenang aja ya, Eva. Apapun yang terjadi, aku di pihak kamu. Setelah menutup telepon, Eva duduk di tepi tempat tidur, memandangi Raihan yang sedang tertidur lelap. Pria itu tampak tenang dalam tidurnya, seolah tidak menyadari bahwa semua kebusukannya telah terbongkar. Eva menatap wajah itu lama-lama. Wajah yang dulu ia cintai sepenuh hati. Tapi malam ini, wajah itu tak lagi meninggalkan jejak cinta. Yang tersisa hanya rasa asing dan dendam yang mulai mengendap. Dalam hati, Eva berbisik, "Kau sudah melukai aku. Kau hancurkan keluargaku. Kau buat ibuku terusir dari rumah ini. Tapi kau lupa satu hal. Aku bukan wanita yang akan diam selamanya." Malam itu, Eva tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia tahu dirinya telah menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu kini ada di tangannya. Bukti-bukti telah dikumpulkan. Luka telah berubah menjadi kekuatan. Dan perang balas dendamnya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan tenang. Atau setidaknya begitulah yang terlihat di permukaan. Eva tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Membuka pintu untuk Raihan saat pulang, menyajikan makan malam, membersihkan dapur, dan mencuci pakaian. Ia tersenyum, menjawab jika ditanya, tertawa kecil bila diperlukan. Tak ada perubahan mencolok. Tapi justru disitulah letak perubahan itu sendiri. Karena Eva yang dulu menangis diam-diam dan memandangi Raihan dan Sinta dengan luka di mata, kini telah mati. Ia tersenyum, menjawab jika ditanya, tertawa kecil bila diperlukan. Tak ada perubahan mencolok. Tapi justru disitulah letak perubahan itu sendiri. Karena Eva yang dulu menangis diam-diam dan memandangi Raihan dan Sinta dengan luka di mata, kini telah mati. Yang tersisa adalah Eva yang baru. Eva yang diam, tapi menyimpan bara. Eva yang lembut di permukaan, tapi menyusun rencana dalam diam. Raihan dan Sinta tak menyadari apapun. Mereka mulai terbiasa dengan keadaan baru. Raihan semakin berani memamerkan kemesraannya dengan Sinta di depan Eva. Bahkan beberapa kali menyuruh Eva membelikan keperluan pribadi Sinta seperti lotion, pakaian dalam, dan makanan kesukaannya. Eva menurut, tanpa protes. Tapi setiap langkah yang ia ambil, setiap senyum palsu yang ia tunjukkan, semua itu adalah bagian dari permainan. Karena ia tahu, senjata paling tajam adalah waktu dan kesabaran. Suatu siang, saat Raihan dan Sinta keluar rumah untuk makan bersama, Eva mengambil dokumen rumah yang ia temukan beberapa hari lalu dan pergi menemui Rini, sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai pengacara. Kantor Rini sederhana tapi tertata rapi. Eva duduk dengan gugup, menatap sahabatnya yang membaca salinan surat perjanjian kredit rumah dengan dahi mengerut. "Eva, kamu yakin kamu nggak pernah tanda tangan ini?" tanya Rini hati-hati. Eva menggeleng cepat. "Nggak pernah. Aku bahkan baru tahu rumah ini dijaminkan sama Raihan tanpa sepengetahuanku." Rini mengangguk pelan. Ia menarik sebuah map dari lacinya dan mengeluarkan dokumen lain. "Kebetulan banget kamu datang sekarang. Aku sempat bantu kamu urus surat balik nama rumah waktu kamu dan Raihan beli rumah ini. Ingat? Tapi waktu itu Raihan pakai namamu semua untuk keperluan KPR karena nilai skor kreditmu lebih baik. Kamu lupa." Eva menatap Rini dengan mata membulat. "Jadi, semua atas namaku?" Rini mengangguk.
tersenyum samar. Secara hukum, iya. Rumah ini milikmu sepenuhnya. Raihan gak punya hak apapun atas properti itu selama kamu belum mengubah statusnya secara legal ke nama berdua. Dan kamu belum pernah lakukan itu. Eva terdiam. Ini seperti potongan teka-teki terakhir yang selama ini ia cari. Rumah yang selama ini ia kira dibagi dua, ternyata sepenuhnya atas namanya. Dan Raihan, dengan lancang, telah menggadaikan rumah yang bahkan bukan miliknya. Berarti aku bisa tarik itu semua dari dia? Tanya Eva pelan. Rini menatap sahabatnya dalam-dalam. Kamu nggak cuma bisa tarik. Kamu bisa gugat balik. Dan dengan bukti chat, dokumen pinjaman ilegal, serta foto-foto yang kamu simpan. Raihan dan Sinta bisa kamu tumbangkan dalam satu langkah. Eva mengangguk perlahan. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena inilah momen yang selama ini ia tunggu. Ia sudah selesai dengan air mata. Kini waktunya menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki kuasa. Beberapa hari berikutnya, Eva mulai melakukan hal-hal kecil namun berarti. Ia memasang kamera kecil tersembunyi di beberapa sudut rumah, di ruang tamu, dapur, dan bahkan sudut tangga lantai atas. Ia juga menaruh perekam suara kecil di meja kerja Raihan. Benda-benda itu terlihat sepele, tapi mampu menangkap suara dan gambar dengan jernih. Dan hasilnya mulai terlihat. Setiap malam, Eva menyalin rekaman ke laptopnya. Ia melihat bagaimana Sinta mencium pipi Raihan diam-diam saat Eva ke dapur. Bagaimana mereka saling memanggil, sayang, saat Eva tidak di ruangan. Bahkan satu malam, Eva melihat Raihan dan Sinta bersandar di sofa sambil membicarakan bagaimana nanti jika rumah ini sudah jadi milik mereka sepenuhnya. Sabar, sayang, kata Raihan sambil menggenggam tangan Sinta. Kalau nanti rumah ini berhasil aku pegang, kita bisa renovasi. Ganti semuanya. Eva tinggal pergi, selesai urusan. Eva memutar ulang kalimat itu berkali-kali. Bukan karena ia ragu, tapi karena ia ingin memastikan bahwa semua kebusukan itu terekam jelas, tanpa bisa mereka sangkal lagi. Ia juga menyimpan bukti bahwa Raihan dan Sinta menggunakan kartu debit miliknya tanpa izin, membeli barang-barang pribadi, dan mentransfer uang ke rekening pribadi Sinta. Semuanya ia simpan rapi dalam folder yang ia beri nama kebenaran. Di dalam folder itu, ada tumpukan foto, rekaman video, tangkapan layar pesan-pesan, dan dokumen hukum. Semua itu adalah peluru, dan Eva hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Meski begitu, Eva tetap berpura-pura seperti tak tahu apa-apa. Ia bahkan bersikap lebih lembut dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan untuk Raihan dan Sinta setiap pagi, mengantar kopi ke ruang kerja Raihan, dan bahkan sesekali mengajak Sinta mengobrol ringan. Pakaianku makin sempit, Mbak Eva, kata Sinta suatu siang. Kamu bisa bantu beliin legging sama baju longgar, ya? Ukuran M. Eva tersenyum. Oh, kamu gak enak badannya akhir-akhir ini. Sinta mengangguk cepat. Iya, kayaknya masuk angin. Tapi perut rasanya aneh. Tapi gak apa-apa, aku kuat kok. Ia tertawa. Eva hanya tersenyum, padahal di dalam hatinya bergemuruh. Ia mulai menduga, apakah mungkin Sinta sedang hamil? Jika iya, maka drama ini akan semakin memuakkan. Tapi Eva tak gegabah menilai. Ia simpan dugaan itu, menunggu konfirmasi. Sementara itu, Rini mulai menghubungi notaris untuk menyiapkan berkas hak milik rumah. Dalam waktu dekat, Eva bisa secara sah mencabut Raihan dari daftar pemilik rumah, jika memang ia mau melangkah sejauh itu. Kalau kamu serius, kita bisa keluarkan mereka dari rumah itu secara hukum, ujar Rini suatu malam lewat telepon. Tapi Eva, kamu yakin? Ini bukan cuma soal legalitas. Ini soal menghadapi Raihan langsung. Eva menatap layar laptopnya. Di sana tergambar Raihan sedang memeluk Sinta dari belakang,
Mereka tertawa di dapur rumah yang dulu dibangun bersama Eva. Ia menjawab dengan suara pelan, tapi penuh ketegasan. Aku nggak cuma yakin, Rin. Aku sudah siap. Mereka mengusir ibuku, menghina pernikahanku, dan menodai semua hal yang aku bangun. Kini, saatnya aku bangun ulang semuanya, tanpa mereka. Malam itu, Eva menuliskan sebuah surat. Ia tulis dengan tangan sendiri, dengan tinta hitam di atas kertas putih. Ia tidak tahu untuk siapa surat itu, mungkin untuk dirinya sendiri. Tapi dalam surat itu, ia menulis, "Hari ini, aku tidak lagi menjadi istri yang lemah, tidak lagi menjadi anak yang takut. Hari ini, aku menjadi wanita yang berdiri sendiri. Dan siapapun yang melukaimu, Ibu, akan aku buat merasakan apa yang kita rasakan. Aku bersumpah, luka kita akan menjadi luka mereka. Dengan cara yang paling tenang, tapi paling menyakitkan." Eva menyimpan surat itu di bawah bantalnya. Sebuah pengingat bahwa dirinya pernah dijatuhkan sedalam ini, agar kelak saat ia bangkit, ia tahu dari mana ia memulai. Dan ketika pagi datang, Eva menyambut hari itu dengan senyum baru. Senyum seorang wanita yang tahu bahwa waktunya akan datang. Waktu di mana rumah ini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Waktu di mana mereka yang meremehkan akan berlutut dalam penyesalan. Karena dalam diam, Eva sedang membangun kehancuran yang tak bisa mereka duga. Malam itu, suasana kompleks perumahan tempat Eva tinggal terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyala redup, dan udara dingin menusuk kulit. Namun di hati Eva, justru ada kobaran panas yang sulit diredam. Ia berdiri di depan gerbang rumahnya bersama 2 orang berseragam polisi dan 1 perempuan berjas rapi yang memegang map tebal. Rini, sahabat sekaligus pengacara Eva, menoleh padanya dan mengangguk pelan. "Kamu siap, Eva?" tanyanya lembut. Eva menarik napas dalam-dalam. "Aku nggak pernah sesiap ini, Rin." Gerbang dibuka. Dengan langkah mantap, Eva masuk ke rumah yang pernah jadi tempat penuh cinta, namun kini telah lama berubah jadi istana luka. Ia tak lagi takut, tak lagi bimbang. Karena malam ini, semua kebusukan akan dibersihkan. Malam ini, ia datang bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai pemilik sah rumah ini. Dan sebagai anak dari seorang ibu yang pernah dihina dan diusir dengan tidak manusiawi. Di dalam rumah, terdengar suara tawa Sinta dari ruang tamu. Ia tengah duduk di sofa, mengenakan piyama tidur mahal, rambutnya disanggul santai, wajahnya dilapisi masker putih. Ia sedang menonton acara TV sambil memakan buah yang sudah dipotong-potong rapi. Raihan keluar dari kamar belakang, mengenakan kaos dan celana pendek, lalu duduk di samping Sinta sambil menyalakan rokok. Sekilas mereka terlihat seperti pasangan suami istri yang menikmati malam dengan damai. Tapi ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. "Assalamualaikum." Suara Eva terdengar dari ambang pintu. Tegas, tenang, tapi menyimpan gemuruh. Raihan menoleh cepat. Alisnya mengerut. "Kamu dari mana aja malam-malam bawa orang?" Sinta berdiri kaget saat melihat 2 polisi masuk menyusul Eva. Ada apa ini?" tanyanya panik. "Maaf, kami dari pihak berwenang," ucap salah satu polisi. "Kami datang atas permintaan Ibu Eva sebagai pemilik sah rumah ini. Ada keperluan hukum yang perlu segera disampaikan." Rini melangkah maju, membuka mapnya, dan mulai membaca dengan lantang. Sesuai dengan akta jual beli yang terdaftar atas nama Eva Arianti dan dikuatkan dengan surat balik nama yang sah secara hukum, rumah ini sepenuhnya adalah milik pribadi Ibu Eva. Tidak ada hak legal dari saudara Raihan untuk menempati properti ini, terlebih lagi membawa pihak lain tinggal bersama tanpa izin pemilik. Berdasarkan temuan hukum, rumah ini telah digadaikan secara ilegal oleh saudara Raihan tanpa persetujuan pemilik, dan digunakan sebagai tempat tinggal perempuan bernama Sinta, yang berdasarkan bukti, memiliki hubungan perselingkuhan dengan Raihan.
Maka dari itu, malam ini, kami secara sah meminta saudara Raihan dan Sinta untuk meninggalkan rumah ini dalam waktu paling lambat 2 jam. Suara itu menggema di dalam rumah. Sinta terperangah, Raihan tampak seperti baru ditampar. Ia berdiri dan menatap Eva tajam. Apa-apaan ini, Eva? Kamu gila. Kamu panggil polisi ke rumah kita sendiri. Eva melangkah pelan, menatap mata suaminya yang dulu ia cintai, kini tak lagi menyisakan rasa. Bukan rumah kita, Raihan. Suaranya lirih tapi tegas. Ini rumahku. Semuanya atas namaku. Kamu sudah menggadaikan rumah ini demi perempuan itu. Kamu usir ibuku dari sini dengan kehinaan. Kamu permalukan aku selama ini. Sekarang waktunya kamu dan dia merasakan hal yang sama. Sinta mencoba membela diri. Jangan sembarangan nuduh, ya? Aku ini cuma numpang tinggal karena kasihan sama Raihan. Eva menatapnya dengan tenang. Aku punya rekaman semua percakapan kalian. Semua. Dari awal kalian menjalin hubungan, dari kalian rencanakan usir aku dan ibuku dari rumah ini. Aku bisa tuntut kalian secara pidana. Tapi aku masih baik. Aku cuma minta kalian keluar. Malam ini juga. Raihan menggebrak meja. Kamu pikir aku takut? Aku juga punya hak sebagai suamimu. Aku tinggal di sini. Dan ini rumah tangga kita. Rini menjawab dengan cepat. Saudara Raihan, hak Anda sebagai suami tidak mencakup hak atas properti pribadi yang secara hukum bukan milik Anda. Dan pernikahan Anda dengan Ibu Eva dalam status bermasalah, karena terbukti adanya pelanggaran moral dan hukum dalam rumah tangga. Tetangga mulai berdatangan. Suara keributan dan kehadiran polisi menarik perhatian banyak orang. Mereka berkumpul di luar pagar, membicarakan situasi dengan berbisik-bisik. Beberapa mengenali Eva, bahkan mengenali Sinta yang beberapa kali terlihat terlalu akrab dengan Raihan selama ini. Eva berdiri di tengah ruang tamu, menghadap Raihan dan Sinta. Waktu kalian mengusir ibuku dari rumah ini, kalian tidak beri dia kesempatan berbicara. Sekarang aku juga tidak akan beri kalian kesempatan membela diri. Kalian punya 2 jam. Setelah itu, aku akan minta petugas menggiring kalian keluar. Raihan mendekat, wajahnya merah padam, suaranya penuh amarah. Kamu tega, Eva. Setelah semua ini, kamu tega mempermalukan aku di depan tetangga. Eva menatapnya lurus. Tega? Kamu usir ibuku dari rumah ini. Ibu yang membesarkan aku, yang bantu bangun rumah ini. Kamu paksa dia pergi dengan alasan perempuan ini butuh kamar. Kamu kira aku lupa? Hari ini aku hanya membalas dengan cara yang lebih sopan. Kamu masih bisa bawa koper. Ibu dulu bahkan tidak sempat menyiapkan air minum. Sinta mulai menangis. Sayang, kita harus gimana? Aku malu. Semua orang nonton. Raihan diam. Matanya liar mencari celah untuk menyelamatkan diri. Tapi tidak ada. Segalanya sah, segalanya lengkap. Eva sudah menang. Secara hukum, secara moral, dan secara batin. 2 jam kemudian, Sinta keluar rumah dengan wajah tertunduk. Ia membawa koper besar, beberapa plastik belanjaan, dan tas tangan mahal yang dulu dibeli Raihan dengan uang pinjaman. Raihan menyusul di belakangnya, menyeret tas ransel tua. Tatapan para tetangga menembus kulit mereka seperti panah. Tak ada yang berani membela. Tak ada yang bisa menyangkal. Malam ini, semua mata menyaksikan keadilan yang akhirnya berpihak. Sebelum menutup pintu, Eva berdiri di ambang dan menatap keduanya sekali lagi. Ingat jalan keluar ini baik-baik. Karena kalian pernah menyeret ibuku dengan hina dari rumah ini. Sekarang kalian tahu rasanya diusir dari tempat yang tidak pernah kalian miliki. Pintu tertutup. Kunci diputar. Eva bersandar di balik daun pintu yang dingin, lalu pelan-pelan jatuh terduduk ke lantai.
Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini bukan tangisan luka. Bukan tangisan lemah. Ini adalah tangisan kemenangan. Tangisan seorang anak yang berhasil membalas harga diri ibunya. Tangisan seorang wanita yang berhasil berdiri sendiri setelah dipatahkan berkali-kali. Di dalam rumah itu, Eva menangis dalam diam, ditemani bayangan ibunya dan semua luka masa lalu. Tapi di luar, malam terasa sunyi kembali. Dan rumah itu, akhirnya kembali menjadi milik Eva sepenuhnya. Bersih dari pengkhianatan. Bebas dari parasit. Esok hari adalah awal baru. Tanpa Raihan. Tanpa Sinta. Hanya Eva. Dan harga dirinya yang kembali utuh. Langit mendung menggantung di atas kepala Raihan saat ia duduk termenung di pelataran warung kopi tua di pinggir jalan. Jaket lusuh menempel di tubuhnya yang kian kurus. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam dan tak terawat. Asap rokok mengepul dari jari-jarinya yang gemetar. Di hadapannya, segelas kopi hitam sudah dingin sejak tadi. Hatinya pun sama, dingin, pahit, dan kosong. Semuanya berubah begitu cepat. Hanya dalam hitungan minggu, dunianya yang dulu dipenuhi kenyamanan dan kuasa kini runtuh tak bersisa. Setelah malam itu, malam ketika Eva datang bersama polisi dan pengacara untuk mengusirnya dari rumah, nama Raihan tersebar luas. Tak hanya di lingkungan rumah, tapi juga di tempat kerjanya. Video saat ia berdebat dengan polisi dan dicaci oleh tetangga secara terang-terangan bocor ke media sosial, tersebar di grup-grup WhatsApp kantor dan rekan kerja. Kantor tempatnya bekerja segera memanggilnya ke ruang direksi. Pimpinan perusahaan tidak mau ada pegawai dengan skandal moral seperti itu mencoreng reputasi lembaga. "Maaf, Raihan," kata atasannya dengan nada dingin. "Kami tak bisa mempertahankan seseorang yang membawa masalah rumah tangga ke publik, apalagi dengan dugaan penipuan dan penyalahgunaan aset pribadi." Raihan hanya bisa menunduk. Ia tahu dirinya tak punya pembelaan. Semua bukti ada. Mulutnya terkunci. Surat pemecatan diserahkan padanya sore itu juga, tanpa pesangon. Ia pulang dengan langkah lemas, dan menemukan Sinta sedang mengepak koper. "Sinta, kamu mau kemana?" tanyanya heran. Perempuan itu tak menatap wajahnya. Ia sibuk menggulung pakaian dan memasukkannya ke dalam tas besar. "Aku nggak tahan hidup kayak gini, Ray. Kita sekarang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, dan kamu sekarang jadi bahan ejekan semua orang. Aku malu, Ray. Kamu udah bukan siapa-siapa. Jadi kamu mau tinggalin aku? Setelah semua yang udah aku lakuin buat kamu." Suaranya mulai naik, tapi hanya dibalas dengan tawa kecil penuh ejekan. "Raihan, aku ikut kamu karena kamu dulu punya uang, punya rumah, dan bisa ngasih aku kehidupan enak. Tapi sekarang, kamu bahkan gak bisa ajak aku makan di restoran. Kamu pikir aku mau bertahan dalam kesengsaraan ini?" Sinta menyeret kopernya keluar dari kamar kos murahan tempat mereka tinggal sementara. Ia bahkan tak menoleh lagi. Raihan terdiam. Ditinggalkan dalam ruang pengap berukuran 3x3 meter, tanpa ventilasi yang layak, hanya satu kasur tipis, dan sepasang sandal jepit tua yang sudah sobek. Tak ada listrik sore itu, dan hujan mulai turun perlahan di luar. Hari-hari Raihan setelah itu makin suram. Ia mencoba melamar kerja di beberapa tempat, tapi tak satu pun panggilan datang. Namanya sudah tercemar. Teman-teman yang dulu akrab mulai menjaga jarak. Bahkan mantan rekan bisnisnya memblokir kontaknya. Ia mencoba menghubungi beberapa saudaranya, tapi semua seolah menutup pintu. "Reputasimu jelek, Han. Kami takut terseret," kata salah satu sepupunya saat menolaknya. Kini Raihan benar-benar sendiri. Ia hidup berpindah-pindah dari rumah kontrakan ke kamar kos, hingga akhirnya harus tinggal di bangku taman karena tidak mampu lagi membayar sewa. Malam-malam ia habiskan dengan menatap langit sambil mengingat semua yang telah ia hancurkan sendiri. Rumah tangganya, istrinya yang setia,
ibu mertua yang dulu sabar padanya, dan rumah yang kini bahkan tak bisa ia jamah. Sementara itu, di sisi kota yang lain, kehidupan Eva perlahan mulai berwarna kembali. Sejak rumah itu kembali menjadi miliknya sepenuhnya, ia menjemput ibunya pulang. Momen itu adalah salah satu hari terindah dalam hidup Eva. Bu Salmah berdiri di depan pagar rumah dengan mata berkaca-kaca, sementara Eva memeluknya erat. Bu, rumah ini milik kita lagi. Nggak ada yang bisa usir ibu lagi. Ibu pulang ke rumah kita. Bu Salmah menangis dalam pelukan anaknya. Mereka masuk ke dalam rumah bersama, memandangi ruang tamu yang telah dibersihkan dari semua kenangan tentang Raihan dan Sinta. Eva mendekor ulang rumah itu dengan sederhana, menata ulang lemari, mengganti tirai, dan menaruh kembali foto-foto lama bersama ibunya. Rumah itu kembali hangat. Tidak lagi penuh kemunafikan, tidak lagi penuh kebencian. Eva menggunakan sisa tabungan yang ia simpan selama ini untuk membuka usaha kecil di rumah. Ia mendirikan usaha catering rumahan dengan konsep masakan ibu. Menu sederhana seperti sayur lodeh, ayam goreng serundeng, pepes tahu, dan sambal dadak menjadi andalannya. Setiap pagi, ia dan Bu Salmah memasak bersama, membagi tugas dan tertawa di dapur. Aroma masakan mereka menyebar ke seluruh lingkungan. Para tetangga yang dulu memandang iba pada Eva kini mulai menghampiri untuk memesan makanan. "Aku rindu masakan kayak gini, Bu Eva," kata seorang ibu kompleks sambil membawa 2 kotak nasi pesanan. "Ini seperti makan masakan almarhumah ibuku." Eva tersenyum bahagia. Ia merasa hidupnya menemukan makna baru. Tak perlu mewah, tak perlu glamor. Cukup ketenangan, cukup rumah yang hangat, dan cukup bersama orang yang mencintainya tanpa syarat, ibunya. Hidup Eva kini berjalan pelan tapi pasti. Uang dari catering cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Beberapa pesanan besar dari acara arisan dan syukuran mulai datang. Eva bahkan mulai mempekerjakan 2 tetangga untuk membantu bagian pengantaran. Ia menjadi mandiri. Dan di dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal baru. Bukan sebagai istri, bukan sebagai perempuan yang tersakiti, tapi sebagai seorang Eva, yang kuat, yang berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara Raihan, di sudut kota yang jauh, duduk mengemis di depan minimarket. Wajahnya tak dikenali lagi. Beberapa orang yang lewat bahkan meludah ke arahnya karena mengenalnya sebagai pria yang berselingkuh dan mengusir ibu mertua dari rumah. Ia ditolak di mana-mana, dianggap aib oleh keluarganya, dan dijauhi oleh masyarakat. Namanya habis. Martabatnya lenyap. Kini hanya tinggal sisa manusia yang dulu pernah merasa paling berkuasa. Ia sering termenung memandangi foto lama di ponselnya. Foto pernikahannya dengan Eva, foto saat mereka membeli rumah pertama kali, bahkan foto makan malam bersama Bu Salmah. Semua kenangan itu menghantuinya. Ia pernah memiliki segalanya. Tapi karena keserakahannya, semuanya hilang. Dalam satu malam yang dingin, Raihan bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di ruang tamu, bersama Eva dan ibunya. Mereka tertawa. Rumah itu terang dan hangat. Tapi ketika ia mencoba mendekat, semuanya memudar. Rumah itu berubah menjadi gelap, dan dari dalam, Eva menutup pintu dengan senyuman tegas. Ia terbangun dengan keringat dingin. Dan pada saat itulah ia sadar bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dengan waktu. Beberapa luka butuh penyesalan seumur hidup. Eva, di rumahnya yang kini hangat kembali, duduk bersama ibunya di teras sambil menyeruput teh hangat. Mereka menatap langit yang mulai cerah, seolah memberi pertanda bahwa masa depan mereka juga mulai membaik. Tak ada suara keras, tak ada tangis pilu. Hanya ketenangan, cinta, dan rasa syukur yang tak henti diucap dalam hati. Eva menoleh ke ibunya dan berbisik pelan. "Bu, terima kasih sudah sabar. Terima kasih nggak pernah lelah menunggu. Hidup kita sudah balik lagi. Dan kali ini,
Kita nggak akan izinkan siapapun menghancurkannya lagi. Bu Salmah mengangguk, menggenggam tangan putrinya. Ibu bangga sama kamu. Nak, kamu sudah membuktikan bahwa diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah bentuk kemenangan paling indah. Matahari pagi menyinari halaman rumah kecil mereka. Dan di dalam rumah itu, dua perempuan, yang pernah dihina, diusir, dan disakiti, kini tersenyum bahagia. Karena hidup, akhirnya memilih berpihak pada yang sabar dan tulus. Sinar matahari pagi menembus sela-sela dedaunan, menari pelan di atas meja teras rumah kecil yang kini kembali hangat dan penuh cinta. Angin sepoi menyapu rambut Eva yang dibiarkan terurai, dan aroma teh melati menguar lembut dari dua cangkir yang tersaji di atas nampan. Di sampingnya, duduk sosok perempuan yang tak pernah lelah mencintainya, Bu Salmah. Wajah ibunya kini jauh lebih cerah, senyumnya tidak lagi canggung atau getir seperti beberapa bulan yang lalu. Ada ketenangan yang nyata dalam setiap tatapan mata tuanya, dan Eva tahu, ini adalah kebahagiaan yang selama ini ia perjuangkan. Eva menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi kayu yang menghadap halaman depan. Dari tempat itu, ia bisa melihat pagar rumah yang dulunya menjadi saksi bisu saat ibunya diusir secara kasar oleh suaminya sendiri. Hari itu masih membekas jelas di pikirannya. Hujan turun deras, suara Raihan membentak, tubuh ibunya yang gemetar membawa koper tua. Eva yang hanya bisa menangis dan memohon, namun tidak didengar. Luka itu terlalu dalam. Tapi pagi ini, luka itu tak lagi terasa seperti luka. Ia berubah menjadi pelajaran, menjadi kekuatan, bahkan menjadi alasan bagi Eva untuk bangkit dan berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Matanya menerawang ke jalanan depan rumah. Di sana, dahulu Raihan pernah berdiri dengan senyum sombong dan tangan menggandeng perempuan lain. Sinta, perempuan yang telah merebut tidak hanya suaminya, tapi juga harga dirinya sebagai istri dan anak. Eva menarik napas pelan. Ia tidak bisa bohong bahwa bayangan masa lalu itu masih menyisakan perih. Tapi ia juga sadar, rasa sakit yang dulu menguasai hatinya kini telah berubah menjadi kepuasan tersendiri. Karena luka yang ia terima, kini telah dibayar lunas. Bukan oleh tangan kasar, bukan oleh teriakan atau balasan fisik, tapi oleh keadilan yang berjalan dengan kaki sendiri. Bu Salmah menyeruput tehnya perlahan. Enak ya, Eva. Tehnya pas. Manisnya nggak kebanyakan, ujarnya sambil tersenyum ringan. Eva menoleh, tersenyum pula. Aku belajar dari ibu. Dulu ibu yang selalu bikin teh sore-sore kayak gini. Ibunya mengangguk pelan, lalu menatap Eva dengan sayang. Kamu sudah hebat, nak. Ibu tahu nggak gampang ngelaluin semua ini. Tapi kamu nggak pernah balas mereka dengan kebencian. Ibu bangga. Mata Eva berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan ibunya. Bu, aku nggak kuat dulu. Aku sempat mau nyerah. Tapi setiap aku ingat ibu, yang pergi dari rumah ini dengan tangis dan kehinaan, aku nggak bisa diam. Aku harus buktikan bahwa kita bukan perempuan lemah yang bisa diinjak. Ia memalingkan wajah ke taman kecil di halaman depan. Di sana, bunga melati yang ia tanam sebulan lalu mulai mekar perlahan. Putihnya bersih, dan aromanya halus. Eva memetik satu, lalu menggulirkannya di antara jemarinya. Karma itu bekerja, Bu, gumam Eva. Tapi kadang, dia nggak datang dengan sendirinya. Kita yang harus membuka jalan buat dia. Bu Salmah menatap putrinya, wajahnya lembut. Dan kamu udah jadi jalan itu, Eva. Tanpa dendam, tanpa kekerasan. Tapi tegas dan bermartabat. Itu jauh lebih menyakitkan buat mereka. Eva mengangguk perlahan. Ia ingat jelas bagaimana ia mengusir Raihan dan Sinta dari rumah ini di hadapan para tetangga. Tidak dengan teriakan, tapi dengan bukti hukum dan sikap tak tergoyahkan. Ia ingat ekspresi Sinta yang menunduk malu,
Dan Raihan yang tak lagi bisa berkata-kata saat tahu semua aset rumah ini ada atas nama Eva sepenuhnya. Ia ingat betul bagaimana dunia Raihan runtuh, dipecat, ditinggal kekasih gelapnya, dijauhi oleh teman-teman, dan akhirnya hidup berpindah dari satu kamar kos ke sudut taman. Ia tak perlu mengangkat tangan sedikit pun. Karma telah bekerja, dan ia hanya perlu menyediakannya panggung. Tapi yang paling membuat Eva merasa benar-benar menang, bukanlah kesengsaraan yang kini Raihan rasakan, melainkan senyum ibunya hari ini. Senyum yang dulu hilang sejak mereka terusir, sejak nama baik keluarga mereka diinjak. Sekarang, di depan mata Eva, senyum itu kembali, lebih damai, lebih indah dari apapun. Dan di sanalah letak balasan terbaik atas semua luka. Mereka melanjutkan duduk di teras itu, berbincang ringan tentang usaha catering yang kini mulai berkembang. Eva bercerita bahwa ia mendapat pesanan dari sebuah kantor untuk acara mingguan. Ibu Salmah tertawa saat Eva mengeluh soal pegawai barunya yang suka lupa bumbu. Suasana seperti itu, sederhana tapi penuh makna, adalah bentuk dari kedamaian sejati yang selama ini Eva cari. Satu hal yang aku pelajari, Bu, kata Eva sambil menyeruput teh. Kadang kita bisa jatuh karena orang yang paling kita percaya. Tapi bangkitnya kita bisa jadi pelajaran buat semua orang yang pernah menginjak kita. Iya, Nak, sahut Bu Salmah, dan Eva udah buktiin itu. Senja mulai turun perlahan, langit berubah jingga keemasan. Burung-burung terbang pulang ke sarangnya. Eva dan ibunya masih di teras, menikmati waktu yang berjalan perlahan. Tak ada ketergesaan. Tak ada luka yang menyakitkan lagi. Yang tersisa hanya ketenangan dan kebanggaan, bahwa mereka pernah dijatuhkan, tapi kini kembali berdiri dengan kepala tegak. Di dalam hatinya, Eva berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak menyesal pernah terluka. Karena dari luka itu, aku belajar menjadi lebih kuat. Aku tidak menyesal pernah diam dan sabar. Karena dari kesabaran itulah aku tahu bahwa kekuatan terbesar tidak selalu teriak. Ia hadir dalam diam. Ia hadir dalam keteguhan untuk tetap berdiri, meski dunia menjatuhkan. Eva menatap ke langit. Matanya menghangat. Ia tersenyum. Aku nggak dendam, Bu, tapi aku juga nggak lupa. Aku hanya belajar membalas dengan cara yang tidak membuat tanganku kotor. Karena aku tahu, hidup akan mengatur sisanya. Dan memang, hidup telah melakukannya. Karma telah bekerja. Dan Eva? Ia hanya menjadi alat yang tenang, namun tegas, yang mengantarkan kebenaran pada tempatnya. Hari itu ditutup dengan tawa ibu dan anak di teras rumah mereka. Rumah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi saksi kebangkitan. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari luka, terutama jika luka itu datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi ingatlah, bukan seberapa keras kita dijatuhkan yang menentukan hidup kita, melainkan bagaimana kita bangkit dan menata kembali puing-puing harapan yang pernah hancur. Balas dendam tidak selalu harus dengan amarah atau kekerasan. Terkadang, membiarkan mereka melihat kita bangkit dan bahagia adalah pembalasan yang paling menyakitkan dan paling elegan. Jangan biarkan luka mengubah hati kita menjadi penuh kebencian. Sebaliknya, biarkan luka itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dan yang terpenting, jangan pernah remehkan kekuatan seorang perempuan yang disakiti. Karena saat ia bangkit, ia bisa mengguncang dunia, dalam diam, dalam tenang, namun penuh kekuatan. Terima kasih sudah mengikuti kisah Eva hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang kesabaran, harga diri, dan keberanian untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak kita, dengan cara yang terhormat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap kuat, tetap lembut, dan jangan pernah kehilangan dirimu. Meski dunia berusaha menjatuhkanmu. Dengan penuh hangat. Salam dari hati untuk hati.